Nah, karena kaki pengambil BB-nya itu ke atas, akhirnya eh, waktu dia ngambil satu, karena dia sudah ada sudut sikunya kayak gini, yang satunya yang di bawah itu juga ikut ke atas. Hasilnya BB yang depan masuk chamber, BB yang kedua masuknya ke belakang sini kayak gini. Busuk. Akhirnya itu yang bikin rusak lama-lama. Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali. Jadi kali ini, ya ini jam 1 pagi nih. Jadi kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai cara maintenance unit yang bisa orang tuh biasa bilang tuh FN ya, walaupun ini sebenarnya 1911 atau 1911. Problem yang sering terjadi di unit ini di seri Airgun-nya ya, di 4,5-nya biasanya mengalami problem misfit ataupun stuck ataupun pengambilan BB-nya langsung dua-dua, dan itu bikin user unit ini tuh rada sering uring-uringan biasanya ya. Jadi nanti kita akan bahas penyebab, terus cara maintenance kayak gimana, kemudian cara fittingnya biar nanti kemudian ketika sudah dilakukan maintenance nggak terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Langsung aja ya biar nggak terlalu banyak bertele-tele, karena ini sudah jam 1 pagi dan saya harus tidur istirahat. Oke. Nah, contoh problem kerusakannya seperti ini. Biasanya ketika kita habis nembak itu kan keluar 1 2 terus nggak keluar lagi, kemudian waktu dicek ada beberapa BB yang nyangkut di loading nozzle-nya. Nah, itu kadang dijuluki misfit. Terus nanti akan aku jelasin kenapa kok bisa ada BB stuck di sini, terus penyebabnya kenapa sih, cara tanggulanginya kenapa. Yuk langsung aja tak bongkar, nanti tak jelaskan semua penyebab-penyebabnya. Oke, udah selesai tak bongkar. Pertama, hati-hati ya untuk teman-teman semua yang mau bongkar unit ini, perhatikan spring rootnya jangan sampai hilang, karena ini rada susah untuk dicari spare partnya. Pastikan waktu pembongkaran benar-benar part dikasih wadah ya, biar nanti nggak hilang dan atau menculat. Langsung tak jelaskan mekanisme kerja di unit 9011 ya, kayak gini. Jadi ini magazine, ini OTB nya, ini loading nozzle-nya. Nah, kayak gini set. Nah, ketika slide-nya dikokang ke belakang, terus maju lagi kayak gini set, buat ngambil BB yang ada di magazine. Nah, terus pertanyaannya, kok bisa ada beberapa BB yang masuk ke dalam loading nozzle, kemudian ada yang stuck juga di sini ya. Nah, hal itu terjadi ketika loading nozzlemu sudah mulai mengalami kerusakan, sudah kena damage lah katanya. Bisa lihat ya di bagian kaki pengambil BB-nya, dia sudah nyorong ke atas ya, jadi udah nggak lurus. Kita lihat yang masih sehat, nah dia lurus kaki yang untuk ngambil BB. Kalau ini udah nyorong ke atas lah. Terus kok kenapa bisa si kakinya ini kok ke atas? Nah, ini yang saranku untuk teman-teman yang suka beli unit dari KJW atau KWC, di bagian spring biasanya mereka pakai spring-spring yang keras ya, yang menurutku ini terlalu keras untuk sekelas airsoft. Nah, loading nozzle ini sering banget bisa kena rusak karena di bagian follower BB-nya bisa kelihatan ya. Nah, ini masih belum di fitting, masih belum halus. Sudah ditambah springnya keras, kemudian follower BB-nya belum di fitting, ditambah kalian suka nembakin unit dalam keadaan kosong. Nah, ini yang jadi problem, penyebab utama nih yang bikin loading nozzle kakinya juntai ke atas kayak gini. Karena kayak gini nih cara mekanisme kerja. Ketika misal
kita nembakin unit ini dalam keadaan nggak ada BP ya, si kaki ini dia akan nabrak di bagian followernya kayak gini, dia akan jorong ke atas. Tapi dikarenakan followernya itu terlalu keras dan dia nggak mau untuk ke bawah, akhirnya ini yang ngalahin untuk ke atas, ini yang lama-lama rusak, ini yang lama-lama akan bengkok ke atas. Tapi ketika coba kita bayangin aja, atau kita lihat aja lah ya, kita lihat di bagian magazin si Jericho ini sama-sama 4,5 ya, begitu ringan sekali, si followernya untuk geser ke bawah tuh enak, ringan banget. Tapi berbeda jauh dengan magazin dari si 1911 ini dengan spring mag yang luar biasa keras, followernya yang enggak terfitting dengan baik. Hasilnya ya gini, si followernya nggak mau ngalahin, dia nggak mau ke bawah tuh, susah banget majuin tuh, susah, bahkan dia nggak mau ke bawah lah. Ini yang nyebabin si kakinya ini lama-lama ke atas. Makanya usahain untuk teman-teman jangan suka nembakin unit ini dalam keadaan BP kosong. Lebih baik ada isi daripada dikosongin, karena ini akan mengalami kerusakan di bagian kakinya lah. Nanti saranku untuk proses maintenance-nya ya, ini spring ini kan panjang banget sebenarnya, panjang, kalau kita lepas ini panjang lah, nanti dipotong aja beberapa. Yang penting feel kalian tuh ngerasain ini udah bener-bener ringan, ini udah halus gitu ya. Karena takutnya bang apakah nanti ini bisa untuk naik ke atas, BB 4,5 itu ringan bro, jadi nggak usah takut bahwa dia nggak akan naik ke atas. Yang penting kalian motongnya jangan terlalu pendek. Kedua, di bagian followernya ini ya, nanti di fitting, dikikir aja di bagian sininya nih, tak jelaskan di bagian sini. Nah di bagian sini nanti di fitting biar lebih halus ketika si kaki loading nozzle ini tubrukan sama si followernya gitu ya. Ingat-ingat di bagian spring magazine dia dipotong biar lebih ringan daripada bawaan originalnya. Kemudian di bagian followernya kalian fitting agar lebih halus, biar agar si kakinya ini nggak terlalu kena damage ketika dorong followernya ke bawah ya. Terus nalarnya ketika kalian tetap dibiarin seperti itu, udah tahu stuck ditembakin, stuck tembakin, lama-lama si lubang ini dia akan lower tuh masuk ke sana. Nah ini yang jadi resikonya di situ, karena memang sudah umum ya kalau untuk yang 1911 tuh, kalau misal yang 4,5 itu mesti biasanya BB-nya tuh masuknya ke sini, tapi itu nggak masalah. Itu kenapa unit 1911 lebih banyak orang yang pakai suka pakai yang seri 6 mili daripada yang 4,5. Kalau 6 mili itu jarang banget model stuck atau misfit, karena lubang di bagian loading nozzle dia nggak jauh lebih besar daripada BB-nya. Beda jauh dengan yang kaliber 4,5 yang airgunnya ya. Jadi itu aja, caranya cukup simpel, cukup mudah. Yang penting kalian mau telaten, mau berusaha. Terus jangan lupa untuk melakukan fitting di bagian si hammernya sini. Ini di fitting di bagian sini, di fitting biar lebih halus pergerakan slide-nya. Jadi ini nanti nggak napok di bagian loadingnya sama di PPH-nya. Jadi kalau misalnya ini lebih cyclingnya atau travelingnya lebih lancar, nanti bisa lebih mengawetkan lagi di bagian loading nozzle-nya. Karena kadang untuk untuk beli part-partnya kan kita harus butuh biaya yang enggak bisa dibilang murah ya kan. Jadi setidaknya ketika kalian beli spare partnya bisa lebih awet ya. Paling seperti itu. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.